Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryo di sini. Di video kali ini kita nggak akan bahas tentang dapodik, Eraport dan sejenisnya. Tapi kali ini kita akan membahas yang jauh lebih menarik, yaitu membuat WiFi sendiri di rumah. Nah, gimana? Menarik kan? WiFi sendiri ini bisa kita manfaat untuk kita bekerja, untuk keluarga, atau bisa juga kita membuka usaha kecil-kecilan ya lur. Jadi kita bisa membuka usaha kecil-kecilan juga ya lur. Jadi misalkan kita nih punya kafe kecil-kecilan atau warung kopi nih misalkan. Jadi misalkan kita punya warung kopi atau celele atau apapun, tapi kita bisa manfaatkan WiFi ini menjadi daya tarik supaya banyak pengunjung yang datang dengan WiFi gratisnya. Oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah masalahnya adalah alatnya. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, perlu tahu toh alat apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama yang saya butuhkan yaitu ada yang namanya ISP-nya. ISP-nya dari apa? Misalkan kita menggunakan provider ada banyak ya, ada si merah, si biru, si kuning, nah itu macam-macam. Itu sebagai penyebutannya seperti itu ya lur. Jadi ada si merah, si biru, dan si kuning segala macamnya ya. Tapi yang kita gunakan adalah masalah alatnya. Nah, kalau saya biasa menggunakan yaitu MiFi. MiFi yang saya gunakan itu ada beberapa macam. Ada E5577, itu dari Huawei ya, produknya Huawei, produk sebelah. Dan ada juga yang lumayan murah nih, lumayan miring harganya, yaitu ada E5372. Nah, itu untuk masalah modemnya dulu. Lalu yang kedua adalah kita bisa manfaatkan yang namanya alat yang biasa digunakan orang itu hanya untuk menonton TV. Tapi kita bisa manfaatkan itu untuk mengolah paketan sosmed kita menjadi paket reguler. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya WiFi-nya atau menyebarkan internetnya. Jadi lor, langsung aja kita ke prakteknya atau kita melihat ke review bahan-bahannya dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, halo. Nah, di sini kita langsung praktek ya lor. Di sini sudah tersedia bahan-bahan yang kita butuhkan. Ini ada modem ya. Nah, ini ada punya si merah nih, ini kartunya. Nah, ini langsung aja kita pasang ke modem ini modem WiFi nya ya. Nah, ini saya nggak menggunakan kartu besar karena ini habis saya coplek dari HP, bukan HP, modem lain juga. Ini saya ambil yang kecilnya aja karena harus didaftarkan dulu ya lur. Langsung kita pasang coba. Oke, kita tutup kembali supaya nggak lolos, nggak cepat. Udah. Kalau udah, jangan lupa nih yang pertama ini kita colokkan seperti ini. Kabel datanya sudah saya modif ya supaya lebih pendek. Jangan lupa dicolokkan seperti ini. Nah, ini ada colokan atau casan, bukan casan, colokan ya. Ini colokan router 12 volt ya. Ini untuk 12 volt. Tuh. Beda ya panjang sebelah ini. Nah, yang panjang untuk yang mana nih? Yang panjang ini untuk GTE ya. Nah, ini untuk MiFi nya ya lur. Ini untuk MiFi nya, bukan MiFi, ini nih untuk ini ya, untuk router OpenWRT nya. Ini kita colokannya aja seperti ini. Oh, sebentar, jangan lupa ini colokan dulu. Aduh, jatuh. Kalau sudah, colokan di USB 2. Nah, ini. Nah, ini di USB 2 ya lor. Di USB 2, jangan USB 1. Kita colokan di USB 2.
dibalik seperti ini. Nah, jatuh terus ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa ini dicolokkan. Oh, bentar, ini harus dicolokkan kabelan dulu supaya dia tetap menyala. Ini kabelannya colokkan di sini ya, Lor. Cuk, nah di sini, cuk di sini ya. Di apa ini namanya? One ya, tuh ada tulisannya one. Nah, ini kalau saya colokkan biasa di LAN 2. Kalian boleh colokkan di mana aja, kalau saya biasa colokkan di LAN 2 nya. Ini untuk kabel ujungnya ya, nih kabel ujungnya colokkan di LAN 2. Nah, sudah. Yang pertama adalah kita nyalakan dulu router yang terakhir ini, WiFi nya ya, atau AP nya lah. Nah, nih dia nyala kan. Tuh. Kalau dia sudah dimodif seperti ini, Lor, dia akan nyala merah terus ini ya. Ini nggak apa-apa, ini nggak rusak kok, cuman jangkauannya jauh lebih jauh. Nah, itu maksudnya. Ini kalau sudah kita taruh di sini ya. Dan ini kan laptop belum bisa connect ya, Lor. Nanti akan saya praktekkan juga connect-nya apakah berhasil atau enggak. Nah, ini kita colokkan di sini nih. Nah, ini ada lubangnya, Lor. Tuh. Ini 12 volt ya. Tuh, dia nyala. Dia nyala seperti ini ya, Lor. Kalau dia sudah dioprek dan bukan sebagai TV Android atau TV box atau SBTB, ini nyalanya seperti ini aja nggak apa-apa. Dia cukup seperti ini, berarti dia sudah menjadi open WRT. Nah, ini nyala ya, otomatis ini karena layarnya rusak ya, jadi nggak kelihatan. Ini otomatis nyala karena udah saya oprek juga. Ini sudah dioprek juga ya, Lur. Jadi dia nyala bisa tanpa baterai juga kalau punya aku ini. Oke, kita lanjut ke bagian mana nih? Ke Androidnya boleh deh. Kita akan ke Android, langsung kita cek apakah WiFi-nya sudah connect atau belum. Nanti yang terakhir kita ke laptop ya. Oke, Lur. Di sini kita coba buka di Android-nya, di bagian WiFi ya, di sini atas. Nah, ini WiFi-nya, WiFi Aira ini coba kita klik. Apakah dia mau connect apa enggak? Nah, ini ya WiFi-nya ya. WiFi Aira ini kita klik. Coba ini saya namain WiFi Aira. Nah, ini akan proses menyambung, terhubung, tidak ada internet. Oke, kita buka dulu di bagian pengaturan aplikasi STB-nya tadi ya. Kita coba buka dulu. Tapi sudah bisa masuk ini. Oh ya, ini belum connect ke. Oh, ini udah connect sebenarnya. Lelet lagi. Nah, ini aplikasi Open WRT-nya ya. Username-nya root, passwordnya pun root. Nah, ini saya cek apakah modemnya sudah connect ke sini atau belum. Ini sambil pengenalan jalur, ini aplikasi Open WRT. Nah, ini modemnya sudah connect nih ke 4G. Nah, ini ke 4G udah connect. Cuman yang kita coba adalah open class-nya atau aplikasi untuk injeknya. Nah, ini sebenarnya sudah jalan sih. Ini udah jalan ya, Lor. Coba kita buka YouTube, bisa tidak ya? youtube.com.
Nah, ini berhasil ya lur. Ini sebenarnya paketnya bukan paket YouTube, hanya saja ini sedikit dioprek ya melalui yang namanya STB OpenWRT tadi. Dan paket yang gunakan ini ya paket-paket sosmed. Hanya saja saya hanya meng-share alat-alatnya saja yang dibutuhkan dan bisa digunakan. Nanti jika ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas juga di grup ya untuk masalah bagaimana cara membuat ini menjadi lebih murah. Nah, cara opreknya saya menggunakan aplikasi OpenWRT itu. Nah, seperti ini lur. Jadi di sini ada yang namanya OpenClash. Di sini masuk ke server dan sini saya menggunakan akun ya bisa akun gratisan lah. Intinya akun-akun VPN nih lur. Ini akun-akun VPN dan ini saya menggunakan yang premium. Nah, kalau kalian pengen coba-coba bisa juga yang gratisan. Nah, ini banyak. Nanti akan kita bahas juga di video yang lain. Hanya saja ini cukup sekian ya untuk masalah pembahasan, yaitu bagaimana mengkonekkan WiFi kita ke bagaimana kita membuat WiFi sendiri di rumah. Oke lor, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita sambung di video selanjutnya bagaimana cara settingnya agar lebih jos dan bagaimana cara setting untuk dijual kembali internetnya ya. Jadi bisa untuk usaha kecil-kecilan ya lur. Salam dari saya Aryo. Salam saduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.